Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Hadirnya pandemi COVID-19 menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memberikan implikasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 turut dirasakan oleh UMKM Indonesia. Berbekal itikat baik untuk mendampingi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia agar dapat bertahan dan kembali bangkit dari efek pandemi, Danone Sari Husada dan Kampus Bisnis Umar Usman mengambil peran untuk berkontribusi melalui program Damping. Damping hadir dengan berbagai rangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan bisnis. Tak kurang dari 2.000 orang peserta telah mengikuti berbagai kegiatan di program ini. Mulai dari Aceh hingga Papua, para peserta dengan berbagai latar belakang, baik karyawan yang terkena dampak, para pelaku usaha pemula, hingga pelaku usaha yang telah lama menjalankan bisnis dan terkena imbas pandemi. Kegiatan pendampingan bisnis yang dibimbing oleh para coach tersertifikasi, mentor, dan fasilitator telah banyak memberikan dampak positif bagi para peserta. Kesan-kesan saya mengikuti Damping itu sangat luar biasa, dari materi-materi yang benar-benar bisa membuat kita makin maju, tentang berpikir positif, desain tentang kemasan yang baik seperti apa, dan yang penting juga bagaimana kita memanage marketing kita tuh jadi lebih efektif. Rangkaian program yang telah diselenggarakan terdiri dari webinar bisnis, pendampingan bisnis, meliputi training dan coaching, pelatihan bisnis tematik, lomba ide dan pengembangan bisnis, damping inkubator, meliputi pendampingan intensif, hibah akses, serta dukungan layanan bisnis, edukasi bisnis berbasis sosial media, fasilitas pembuatan logo bisnis, pendampingan bisnis eksklusif, dan gathering alumni Damping. Damping berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM Indonesia agar dapat bertahan dan terus bangkit. Damping siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Damping UMKM, maju bersama UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.
salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah sudah mulai bergabung teman-teman. Sudah mulai ada 100 orang yang bergabung di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat. Saya doakan tetap semangat meskipun di tengah pandemi COVID-19 dengan varian barunya yaitu Omicron. Nah, jangan lupa kami tetap mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Bapak Ibu, acara kali ini kita tetap menerapkan protokol COVID-19 dan sesuai dengan himbauan pemerintah, maka izinkan saya untuk tidak menggunakan masker terlebih dahulu, agar setelah dalam ini insya Allah kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan jelas. Baik, terima kasih. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan mengisi absensinya terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia. Oke, boleh tuh juga nanti di absen tuh dari chatnya, ada dari Sidoarjo, boleh di absen asal dari mana gitu ya. Ini mungkin ada teman-teman alumni yang sudah bergabung bersama kita. Baik, ada yang juga, wah dari Bali, wah luar biasa. Oke, ada dari Depok, tetangga saya Depok ya. Baik, Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir, terima kasih. Dan saya ingin perkenalan terlebih dahulu, boleh ya? Pagi-pagi sarapan ketan, boleh juga dicampur durian. Perkenalkan, saya Zaini Tafrihan yang akan menemani secara online 2 jam ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu boleh secara virtual, nggak apa-apa? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di pagi hari ini dalam acara Ada Apa dengan Damping 2022 yang merupakan sosialisasi serangkaian kegiatan yang akan hadir dalam program Damping di tahun 2022. Wah, luar biasa nih. Buat teman-teman UMKM, Bapak Ibu yang belum tahu program Damping itu apa sih? Nih, saya kasih tahu informasinya ya. Damping UMKM merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Danone Indonesia melalui Sari Husada menggandeng Kampus Bisnis Umar Usman yang sejak tahun 2020 terus berkomitmen bersama untuk terus mendampingi UMKM lokal di Indonesia agar tetap bertahan dan bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan, yaitu dengan peningkatan kapasitas usaha dalam berbagai kegiatan, yaitu webinar, pendampingan bisnis eksklusif, edukasi bisnis berbasis sosial media, inkubator bisnis, serta akses layanan bisnis. Nah, Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung dan menyimak program Damping 2022 ini dengan tema Ada Apa dengan Damping 2022. Oke, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para tamu undangan yang hadir di pagi hari ini dan sudah bergabung bersama kita. Pertama, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung Bapak Arif Wahyudin. Beliau ini adalah Sustainable Development Senior Manager dari Danone Indonesia. Selamat pagi Pak Arif. Selamat bergabung Pak Arif. Baik, terima kasih. Pagi, Assalamualaikum Mas Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Arif sudah bergabung, Alhamdulillah. Dan ada tamu undangan kita yang kedua, sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi dan selamat bergabung Ibu Lili Zulaiha. Beliau ini adalah Direktur Kampus Bisnis Umar Usman. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ceria-ceria semuanya ya. Sudah mandi pagi, sudah sarapan pagi. Oke. Selanjutnya, saya pengen mengecek dulu nih semangat dari teman-teman Damping yang hari ini ikut dalam teaser Damping 2022 dengan tema Ada Apa dengan Damping 2022. Kalau yang sudah pernah ikut pasti sudah hafal dari jargon dari Damping 2022 nih. Apa jargonnya? Ada yang tahu? Oke. Kalau saya sebutkan Damping UMKM, maka jawabannya adalah maju bersama UMKM. Boleh ya, teman-teman?
mungkin boleh di open audio ya pesertanya biar lebih semangat. Boleh rekan-rekan atau para peserta di dalam Zoom kali ini. Nah, boleh di open audionya, nggak apa-apa, di unmute. Oke, siap ya. Dalam hitungan ketiga, kalau saya sampaikan jargonnya, langsung dijawab dengan maju bersama UMKM. Siap? Siap. Siap. Ada yang siap. Jargonnya bikin semangat ini. Oke ya? 1, 2, 3. Damping UMKM. Maju bersama UMKM. Maju bersama UMKM. Yes. Bersama. Oh, nggak ada. Baik, di reaction, nanti diklik tepuk tangannya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bersemangat di pagi hari ini dengan jargonnya Damping UMKM, maju bersama UMKM. Nah, selain itu saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman UMKM yang ingin selalu mendapatkan update informasi tentang program Damping di tahun 2022 ini, tentang kegiatan terbaru dari Damping, dan video-video edukasi yang telah disediakan oleh tim dari Damping tentang pembelajaran bisnis masa kini, informasi bisnis, forum diskusi, dan update kegiatan lainnya, bisa follow Instagram dari Damping Indonesia, yaitu @damping_id. Juga melalui Facebook dan YouTube-nya Damping Indonesia, dan website dari dampingindonesia.id. Kalau ingin memeriahkan kegiatan hari ini, capture Zoom kali ini, di-share di story ataupun feed Instagram teman-teman semuanya, dan jangan lupa tag dari akun @damping_id biar makin ramai dan teman-teman bisa memberikan informasi kepada sanak saudaranya. Nah, kalau ada yang nanya kalau hari ini ikutan acara ada apa dengan Damping, kira-kira apa informasi yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya? Nah, buat yang penasaran, yang belum tahu kira-kira hari ini kita mau dapat apa sih? Nah, saya berikan informasinya. Di acara kali ini, para peserta, Bapak Ibu semuanya, teman-teman pelaku UMKM akan mendapatkan informasi perihal program yang akan disiapkan untuk Bapak Ibu semuanya selama tahun 2022. Nah, sedikit mundur, ada cerita di balik kesuksesan ini. Di tahun 2020 sampai dengan saat ini, program Damping UMKM telah menjangkau lebih dari 3.800 penerima manfaat program dan bergabung dalam komunitas Damping. Dengan lebih dari 25.000 jam kegiatan, menghadirkan lebih dari 25 coach tersertifikasi, trainer, narasumber, serta lebih dari 125 sesi program dengan berbagai kegiatan mulai dari webinar, training, coaching, pelatihan tematik, edukasi bisnis berbasis sosial media, inkubator bisnis, akses dan layanan bisnis, serta puncak program Damping di akhir tahun lalu. Oke, kira-kira di tahun 2022 ini akan ada apa sih di program Damping 2022 ini? Buat yang penasaran dan ingin tahu informasi lengkapnya, jangan berhenti untuk terus pantengin Zoom-nya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan bersama saya dan narasumber-narasumber lainnya yang akan menyampaikan inspirasi di pagi hari ini. Siap ya? Oke. Nah, namun sebelum itu, sebelum semua jawaban itu terkonfirmasi dan disampaikan oleh para narasumber, sejenak mari bersama Bapak Ibu kita akan mendengarkan dan menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk mengambil posisi duduk dengan tegap. Silakan.
Terima kasih. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk mengambil posisi duduk seperti semula. Baiklah, tanpa perlu berpanjang lebar, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi pertama, yaitu kita akan menyimak nih paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Wahyudin. Beliau adalah Sustainable Development Senior Manager Danone Indonesia. Beliau akan bercerita dan berbagi kisah dengan kita tentang upaya dan kontribusi dari Danone Indonesia dalam memajukan UMKM lokal di Indonesia selama ini. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mas Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, hari ini yang bergabung bersama kita dan terus bertambah pesertanya sudah ada 154 orang. Mudah-mudahan ini menjadi semangat awal kita di tahun 2022 dan menjadi starting Pak Arief untuk bercerita kepada 154 orang nih di pagi hari ini. Pak Arief, silakan berikan cerita yang menarik tentang motivasi dari Danone Indonesia yang terus berkomitmen mendukung UMKM di Indonesia selama ini. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Mas Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian dimanapun kita berada. Suara saya terdengar dengan baik ya Mas Zaini ya? Aman Pak. Aman, siap. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin mohon izin saya ingin menyapa Bu Lili Zulaiha selaku Direktur Kampus Bisnis Umar Usman beserta teman-teman dari Kampus Bisnis Umar Usman ya selaku mitra pelaksana program damping. Kemudian ada juga Coach Ruli, para coach di program damping, Bapak Ibu sekalian, para alumni beserta peserta yang lainnya UMKM yang berada di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat di pagi hari ini. Izinkan saya mewakili Danone Indonesia memaparkan sedikit terkait beberapa upaya yang dilakukan oleh Danone Indonesia dalam rangka memajukan UMKM lokal di Indonesia. Mungkin minta dibantu dari panitia untuk operate slide-nya ya, di next slide mungkin. Ya, Bapak Ibu sekalian, slide saya dibuka dengan satu statement ya terkait dengan kondisi yang ada pada saat ini, bahwa tidak dipungkiri nih Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, UMKM di Indonesia merupakan pahlawan ya bagi ekonomi Indonesia. Di mana secara kumulatif sebenarnya ekonomi Indonesia ini terbantu dengan adanya UMKM. Terbukti ya UMKM ini bertahan di tahun 2008-2018 ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Di next slide. Nah, UMKM ini menurut data berkontribusi terhadap pendapatan bruto negara Indonesia lebih dari sekitar 61%. Jadi cukup tinggi ya, dan menurut estimasi tahun 2021 insya Allah juga UMKM ini mampu menyumbang PDB sekitar 62% bahkan sampai 63% ya menurut target dari Kementerian UMKM dan Koperasi. Nah, bahwa posisi ini bagi kita, bagi pelaku UMKM tentunya sangat dibanggakan ya, kita juga diandalkan oleh pemerintah untuk berkontribusi terhadap PDB perekonomian Indonesia. Di next slide. Nah, tahun 2022 Bapak Ibu sekalian tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua karena COVID masih ada di antara kita semua. Meskipun berbagai pelonggaran gitu ya sudah dilakukan oleh pemerintah, PPKM juga sudah mulai longgar meskipun naik turun begitu, tetapi pandemi ini masih menjadi sebuah tantangan. Nah, oleh karena itu di next slide, untuk mendukung upaya kita sebagai UMKM dan mendukung pemulihan usaha UMKM ini di pasca pandemi atau di era new normal, ya, maka kita perlu melakukan inovasi ya. UMKM perlu melakukan inovasi agar bisa bangkit, gitu ya, tidak hanya bertahan tetapi bangkit. Dan dengan apa? Caranya adalah untuk dengan cara menghadiri kegiatan-kegiatan, kemudian bergabung dalam komunitas. Salah satunya adalah tergabung di dalam komunitas damping di Indonesia. Next slide.
Nah, Danone Indonesia sebagai satu perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia melalui berbagai produknya seperti Bapak Ibu sekalian mungkin kenal dengan SGM, kemudian ada Bebelak, ada Nutrilon, dan ada juga Aqua yang merupakan produk asli yang diproduksi di Indonesia. Kami sebagai corporate merasa terpanggil ya untuk terus membantu dan mendukung perkembangan UMKM lokal di Indonesia. Di next slide, kami mendukung UMKM melalui rantai bisnis kami dari proses hulu sampai dengan ke hilir. Salah satunya adalah di next slide mungkin pengadaan bahan baku susu segar ya untuk kebutuhan kami memproduksi produk susu yang ada di SGM. Nah, kami melibatkan lebih dari 1.000 peternak di daerah Yogyakarta, memberdayakan mereka melalui program-program peningkatan kualitas susu, dan tidak hanya itu, kami juga mendorong mereka untuk melakukan pengembangan produk dari susu yang mereka hasilkan, salah satunya melalui pengembangan produk yogurt. Di next slide, kami juga melibatkan UMKM di sektor informal ya, Bapak Ibu sekalian. Lebih dari 9.000 sektor informal yang berupa pemulung, pelapak gitu ya, pengumpul botol plastik ya, kita libatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan kami di Aqua untuk mendapatkan bahan plastik daur ulang, yang ini menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga ekonomi, menjaga lingkungan di Indonesia untuk lebih baik ya, melalui metode circular economy dengan memanfaatkan bahan baku untuk menjadi botol Aqua baru. Di next slide, kami juga melibatkan lebih dari sekitar 9.500 para ibu rumah tangga yang tergabung sebagai Aqua Home Service. Nah, ibu-ibu rumah tangga ini merupakan ibu-ibu yang di rumah gitu ya, memiliki waktu luang, waktu yang kosong, tapi mereka diberi kesempatan untuk menjadi distributor galon ya, sehingga bisa mendapatkan manfaat, bisa menambah pendapatan rumah tangga ya, tanpa harus pergi ke luar rumah. Nah, di next slide, selain itu kami juga di sekitar pabrik kami di mana kami beroperasi ya, lebih dari 26 pabrik di seluruh Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas. Ya, ini juga UMKM yang kita libatkan, ya lebih dari 90 kelompok dampingan, ada 12 koperasi yang kita bentuk, dan secara total ada lebih dari 14.000 penerima manfaat. Mungkin salah satunya adalah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini ya, seperti itu. Nah, di next slide-nya kami juga melakukan kegiatan lain ya, berupa program Warung Anak Sehat. Ini merupakan program pemberdayaan para ibu kantin yang ada di sekolah agar mereka aware dengan kesehatan gitu, karena ibu-ibu kantin ini kan menyediakan makanan dan snack yang ada di sekolah ya, jadi kita mengencourage ibu-ibu kantin ini untuk menciptakan makanan yang sehat ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Sudah lebih dari sekitar 350 ibu kantin. Ya, meskipun dalam keadaan pandemi ya, sekolah banyak yang tutup, kita pun tetap melibatkan mereka dalam training dan capacity building untuk meningkatkan pasar dari produk-produk yang mereka hasilkan. Kemudian di slide berikutnya, kami juga melibatkan ibu-ibu di daerah Kemudo sana, Prambanan, untuk membangun satu pusat kegiatan pengembangan makanan khas tradisional di Indonesia, yaitu berupa tempe ya. Nah, tempe ini kita encourage ibu-ibu ke training sehingga mereka berproduksi ya, memproduksi tempe dengan cara yang higienis, sehingga tempe ini menjadi naik level gitu ya, dan bisa tentunya bisa terus berkembang, pemasarannya tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar sana. Di slide berikutnya, ada kegiatan lain yang kami kembangkan di Danone Indonesia berupa pengembangan produk-produk unggulan yang ini bisa kita pasarkan secara nasional ya. Ada dua, yang pertama adalah beras, karena kita tahu pabrik Danone Indonesia itu banyak berada di lingkungan petani beras, sehingga kami mencoba membangun satu sistem, satu brand yang kita sebut sebagai Beras Orisa,
Kalau Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa googling ataupun bisa lihat Instagram Beras Orisa. Nah, Orisa ini adalah satu brand yang kita ciptakan dari pendampingan program yang dilakukan oleh Danone Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para petani yang telah melakukan praktek ramah lingkungan ini tetap berkesinambungan, tetap melakukan upaya perlindungan sumber daya air melalui praktek pertanian yang ramah lingkungan gitu ya, organik, pestisidanya juga sedikit sehingga pasar dari beras ini tetap sustain dan tetap berkelanjutan. Nah, di slide berikutnya produk yang kedua adalah berupa kopi. Ya, ini juga produk kopi yang kita kembangkan secara nasional. Kalau Bapak Ibu sekalian penasaran bisa lihat Instagramnya Kopi Tirto ya. Program ini salah satu upaya kita untuk menjamin pasar bagi para petani yang menanam kopi di daerah pegunungan sana. Mereka telah membantu kita semua, mereka telah membantu Danone untuk mengkonservasi sumber daya air, melindungi area-area di atas pegunungan sana sehingga di area hilir sumber air kita pun tetap terjaga. Nah, upaya mereka tetap perlu kita dukung dengan cara apa? Dengan cara menyerap produk mereka yaitu melalui brand Kopi Tirto. Di next slide. Nah, ini adalah dumping UMKM ya. Dumping UMKM ini merupakan seperti tadi disampaikan oleh Mas Zaini ya, program UMKM ini merupakan salah satu program yang nasional, telah melibatkan lebih dari hampir 3.800 lebih ya para UMKM di seluruh Indonesia. Dan program dumping UMKM ini merupakan program yang ikonik bagi Danone Indonesia. Karena apa? Karena bersifat nasional dan kita berharap program ini menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Nah, dumping UMKM ini dirancang secara khusus oleh kami bersama dengan Kampus Bisnis Umar Usman untuk terus membantu Bapak Ibu sekalian untuk berkembang, menemukan potensi terbaiknya sehingga mampu sekali lagi bangkit ya, tidak hanya bertahan di masa-masa seperti ini. Dan kita berkomitmen dari Danone Indonesia untuk terus melanjutkan program dumping UMKM pada tahun 2022, tentunya dengan memperhatikan beberapa masukan ya dari para alumni, dari para coach, dari para praktisi, dan juga dari masukan pemerintah. Ya, sehingga nanti mungkin akan disampaikan lebih detail oleh Coach Ruli mengenai apa sih yang akan kita lakukan di tahun 2002 ini dalam program dumping. Nah, kita berharap lagi-lagi dengan adanya program ini UMKM mampu bangkit untuk ekonomi Indonesia melejit. Saya akan tutup presentasi saya dengan jargonnya dumping UMKM maju bersama UMKM. Terima kasih Mas Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Nah, ini menarik ya tadi yang disampaikan oleh Pak Arief tentang upaya dari Danone Indonesia untuk terus memajukan UMKM di Indonesia selama ini. Tapi kalau boleh nih Pak Arief, boleh di unmute dulu. Saya ada satu pertanyaan nih. Nah, di program dumping di 2022 ini tentunya akan ada hal yang berbeda. Nanti juga kita akan mendapatkan informasinya. Tapi apa nih yang ingin langsung disampaikan oleh Pak Arief kepada peserta yang hari ini mungkin ada alumni juga atau ada peserta yang baru nih gitu. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Arief kepada rekan-rekan yang bergabung di pagi hari ini, Pak? Silakan. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, para alumni, para peserta yang mungkin baru bergabung di dalam acara dumping pada hari ini gitu ya. Pesan kami mungkin ya ini adalah satu program yang kami rancang khusus sekali lagi untuk UMKM gitu ya. Mungkin tidak banyak gitu ya, tetapi tentunya dengan kontribusi dari kami yang sedikit ini ya memang mungkin jauh dari sempurna, tapi kami berharap program yang telah dirancang dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian UMKM di seluruh Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa learning atau pelajaran dari program-program sebelumnya kita coba akomodir di tahun 2002 ini, dan harapannya memang program dumping semakin lama semakin baik
semakin Baik. banyak juga yang bergabung dalam komunitas damping dan semakin banyak nih Mas Zaini yang merasakan manfaat dari program damping UMKM ini. Seperti itu. Amin. Luar biasa. Baik, Amin. terima kasih Pak Arif Wahyudin yang telah menyampaikan. Terima kasih banyak, Beliau Mas. adalah Sustainable Development Senior Manager dari Danone Indonesia. Boleh dong Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan virtualnya sudah bisa di reaction, kemudian diklik tepuk tangan virtualnya. Sebagai tanda kemeriahan kita secara virtual di pagi hari ini. Kalau saya boleh tepuk tangan nih kayak gini. Baik, terima kasih Pak Arif. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan cerita menarik serta inspiratif nih dari narasumber yang kedua, yaitu Direktur Kampus Bisnis Umar Usman, Ibu Lili Zulaiha. Nah, beliau ini akan bercerita tentang perjalanan dari program damping selama 2020 hingga saat ini. Kisah menarik dan inspiratif kita akan mendengarkan langsung dari Ibu Lili Zulaiha. Bu Lili, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, Bu Lili, Suara saya jelas. silahkan. Jelas Jelas? banget, jelas banget, jelas banget. Alhamdulillah. Nah, Bu, kita pengen dengerin nih cerita-cerita atau kisah-kisah inspiratif yang dijalani nih selama program Damping 2020 hingga saat ini. Silahkan, Bu Oke. Lili. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi selamat pagi untuk kita semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa kembali lagi bertemu di Zoom kali ini ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada yang saya hormati Bapak Arif Wahyudin selaku Sustainable Development Senior Manager Danone Indonesia. Kemudian yang saya hormati ada Coach Ruli Baskara dan juga para Coach Damping Indonesia. Halo Coach, semuanya sedang di rumah ya, kecuali Coach Ruli yang saat ini ada di studio. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi ini bertemu lagi dengan saya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama ya, yang peserta lama ini sudah yang kesekian kalinya ya. Tapi di tahun 2022 ini saya yakin ini adalah kesempatan kita yang pertama kali ketemu. Baik, dan saya ucapkan selamat datang juga kepada para peserta baru ya. Mudah-mudahan nanti banyak mendapatkan manfaatnya dari kegiatan damping Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu, saya coba ingin flashback sedikit, ingin memaparkan, ingin menceritakan kembali apa sih yang sudah damping lakukan selama tahun 2020 dan 2021 hingga akan masuk ke tahun ketiganya ini. Ya, saya akan coba jelaskan dulu, kita flashback dulu, refresh dulu ya, bahwa damping Indonesia atau damping UMKM ke slide sebelumnya, oke. Damping UMKM adalah program ya. Ini adalah program yang merupakan kerjasama Danone Indonesia melalui Sari Husada dan juga Kampus Bisnis Umar Usman. Nah, kenapa sih ada damping? Ternyata betul yang tadi Pak Arif sampaikan ya. Alhamdulillah ini ada Danone Indonesia dari perusahaan swasta yang juga ternyata memiliki memiliki suatu concern yang besar terhadap UMKM. Alhamdulillah kita semuanya memiliki kesamaan visi apa yang bisa kita lakukan untuk mendampingi UMKM. Karena saat itu di tahun 2020 begitu damping ini lahir, itu memang masih tahun pertama kita mengalami krisis ya, pandemi COVID-19. Dan saat itu banyak sekali UMKM yang terdampak. Oleh sebab itu, kita ingin sekali apa yang bisa kita lakukan untuk mendampingi para UMKM supaya bisa bertahan paling tidak, bahkan bangkit di masa pandemi ini. Nah, tadi ya, Danone Indonesia melalui Sari Husada dan Kampus Bisnis Umar Usman kemudian berkomitmen untuk mendampingi para pelaku UMKM semuanya yang hingga saat ini pun alhamdulillah masih bergabung bersama di dalam Damping Indonesia. Oke, boleh masuk ke next slide. Nah, Bapak Ibu, jadi Damping Indonesia, Damping UMKM ini lahir di tahun 2020 ya. Waktu itu kami hanya memulai dengan satu batch pendampingan. Ini ada pendampingan intensif selama kurang lebih 1 bulan. Waktu itu pun hanya ada 300 pelaku UMKM yang bisa kami dampingi ya, karena ini merupakan batch pertama kali yang kita lakukan. Nah, setelah 2020 ternyata alhamdulillah kami mendapatkan respon yang sangat positif dari para UMKM yang kami dampingi. Kami mencoba melakukan kembali di tahun 2021. Nah, tentu saja di tahun 2021 ini selain pendampingan bisnis, yang kali ini lebih banyak lagi ya di 2021 itu hingga kami melakukan itu 4 kali pendampingan atau 4 batch. Kemudian kami juga melaksanakan pelatihan-pelatihan tematik
ada juga lomba bisnis plan, kemudian ada inkubator bisnis, dan ternyata kami juga memikirkan, oh ternyata Bapak Ibu ini masih membutuhkan edukasi bisnis. Oke, kita buat edukasi bisnis berbasis sosial media. Kemudian kami juga memberikan akses dan layanan bisnis untuk para pelaku UMKM serta forum networking. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di tahun 2021. Nah, kalau 2021 ini sepertinya sudah wow ya, gitu. Kemudian mungkin Bapak Ibu penasaran ya, apalagi ya yang akan Damping lakukan di tahun 2022 gitu ya. Oke, yang penasaran jangan kemana-mana ya, karena nanti akan disampaikan oleh Coach Ruli apa saja sih yang akan dilakukan di Damping 2022 mendatang. Oke, baik, ke next slide. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang masih ingat ya, jadi 2020 ini 23 Desember 2020 itu kita mengadakan webinar yang pertama kali. Saya ingat benar waktu itu pesertanya ada 500 peserta ya di webinar ini. Dulu tema yang kita angkat adalah tetap eksis di masa krisis. Nah, dari webinar ini kemudian para peserta kami seleksi untuk mendapatkan pendampingan intensif selama 1 bulan. Tapi memang tadi kami terbatas hanya di 300 peserta saja untuk pendampingan intensifnya. Ya, oke, next slide. Nah, ini di 2021. 2021 ternyata pendampingan intensif adalah kegiatan yang lumayan ditunggu-tunggu ya. Karena selama 1 bulan Bapak Ibu akan didampingi oleh para coach tersertifikasi ya. 1 bulan itu merupakan waktu yang cukup intens ya untuk bisa membangun bonding, untuk bisa tanya-tanya, bahkan setiap hari Bapak Ibu grup WhatsApp kami hingga saat ini dari tahun 2020 itu masih terus berlangsung konsultasi-konsultasi melalui coach ya. Jadi ada 4 kali webinar yang kami laksanakan di tahun 2021. Oke, next selanjutnya. Nah, setelah webinar, biasanya memang kami langsung masuk ke proses pendampingan intensifnya tadi. Jadi di sini didampingi lagi kurang lebih selama 1 bulan dengan materi-materinya itu ada strategi keuangan, ya, kemudian desain dan branding for business owner, kemudian ada digital marketing. Nah, kenapa sih Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, kenapa ya kok materinya ini ya? Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, materi ini bukan semata-mata kami berikan berdasarkan apa ya, oh kayaknya ini oke. Tidak seperti itu. Materi-materi ini adalah merupakan hasil survei kami, hasil assessment kami bahwa inilah yang memang Bapak dan Ibu butuhkan pada saat itu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, tadi setelah ada webinar ya, kemudian ada pendampingan intensif. Kami masih merasa Bapak Ibu masih membutuhkan pendampingan lain yang sifatnya lebih teknis, yang sifatnya lebih mengacu kepada skill dalam berbisnis, itu kami buatkan lagi pelatihan tematik. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini memang sangat teknis ya. Itu ada Instagram marketing, ada Google Site, TikTok marketing, ada keuangan, dan juga ada WhatsApp. Nah, kalau lihat memang ini sangat berfokus kepada penjualan ya, bagaimana bisa memboosting penjualan, karena memang saat itu channel-channel pemasaran secara digital itu yang sangat dibutuhkan oleh para UMKM. Ini pun hasil aspirasi dari Bapak Ibu semuanya, materi apa yang ingin didapatkan di pelatihan tematik. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah di tahun 2021 kami berkesempatan untuk mengadakan lomba bisnis plan ya. Nah, dari lomba bisnis plan ini kurang lebih diikuti 80-an peserta waktu itu ya. Berbagi menjadi 2 kompetisi, 2 bagian, itu ada yang ide bisnis dan ada juga yang pengembangan bisnis. Nah, sehingga dari lomba bisnis plan ini pemenangnya, nah ini yang selanjutnya, silakan ke next slide. Nah, Bapak Ibu, para pemenang dari lomba bisnis plan ini yang selanjutnya akan masuk ke dalam inkubator bisnis ya. Jadi Damping juga punya inkubator Bapak Ibu semuanya, inkubator bisnis yang selama 6 bulan para UMKM ini didampingi oleh para coach. Bahkan kita coba fasilitasi, kita coba fasilitasi tadi kebutuhan apa sih yang ingin dilakukan, apa sih yang memang masih dibutuhkan untuk pengembangan bisnisnya. Jadi inilah adalah bisnis-bisnis atau UMKM yang lahir dan kami kembangkan dari program inkubator bisnis. Mungkin bisa saya coba jelaskan satu persatu. Oke, boleh back ke sebelumnya dulu. Ya, oke. Ini ada yang pertama ada ros pembalut kain, ya, Bapak Ibu. Nah, ini inkubator bisnis ini walaupun
hanya 6 bulan, tapi ternyata alhamdulillah banyak sekali perkembangan yang didapatkan ya, banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan oleh para peserta. Nah, ini juga dari seluruh Indonesia. Dan pesertanya juga nggak cuma Bapak Ibu saja, bahkan ada anak-anak muda yang merupakan waktu itu masih mahasiswa. Ini saya juga sangat amazed sekali ya dengan peserta yang ada di inkubator ini. Nah, yang pertama ini ada terus pembalut kain. Nah, terus pembalut kain ini adalah sebuah UMKM yang berfokus kepada penanganan limbah kain. Kemudian terus pembalut kain ini juga mengurangi limbah dari pembalut sekali pakai, yang tentu saja punya kontribusi yang sangat besar terhadap lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada Wasto. Wasto ini juga UMKM yang merupakan startup untuk pemilahan dan pengolahan limbah plastik sehingga menjadi produk yang berdaya jual dan tepat guna. Kemudian ini ada rantai pakan. Rantai pakan ini dari Jember ya, oleh mahasiswa-mahasiswa juga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 60% limbah di Indonesia itu adalah limbah organik. Nah, rantai pakan ini adalah UMKM yang fokus mengolah limbah organik sehingga berubah menjadi pakan ternak yang dengan protein yang sangat tinggi dengan budidaya maggot. Kemudian ada RKN, Ruang Kolaborasi Nusantara. Ini adalah UMKM yang menciptakan aplikasi untuk pencatatan keuangan bagi para UMKM dan juga sangat gencar untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk pencatatan keuangan ini. Ada Tayos. Tayos ini juga anak-anak muda yang Tayos ini adalah sebuah platform toko online yang menyediakan produk sayuran dan buah dan sangat memberdayakan petani lokal. Jadi membuat rantai pemasaran lebih pendek lagi karena tadi produk dari petani bisa langsung dipasarkan hingga sampai ke konsumen. Nah, kemudian ada Debeja. Debeja ini produsen penghasil cemilan khas daerah yang ternyata cemilan khas daerah ini bisa ternyata disajikan secara modern dan ini juga sudah sangat besar sekali dan bisa alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Kemudian ada Iberreality. Iberreality ini sebuah startup ya, UMKM yang fokus pada pengembangan teknologi yang membantu UMKM lain untuk berproduksi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir itu ada Dapur Kemuning. Nah, Dapur Kemuning ini juga hampir sama dengan Debeja, dia fokus kepada makanan, jadi catering yang menghasilkan makanan khas daerah tertentu yang juga sangat berkontribusi terhadap untuk tenaga kerja di sekitar wilayahnya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 8 UMKM yang telah lahir dan telah berkembang melalui program inkubator bisnis yang sudah dilaksanakan di tahun 2021. Boleh ke next? Nah, alhamdulillah perjalanan damping sejak 2020 hingga 2021 ini yang sempat terreport oleh kami, kurang lebih ada sekitar 3.877 penerima manfaat. Kemudian ada 25.696 jam kegiatan yang sudah kami laksanakan di kurun waktu 2 tahun ini. Kemudian ada 25 coach tersertifikasi, ada trainer dan juga narasumber, serta ada 125 sesi program. Oke, next selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin ini adalah bentuk syukur kami, bentuk apresiasi kami untuk para pelaku UMKM dan kami ingin terus sekali mendampingi Bapak Ibu semuanya, tidak hanya untuk bertahan, tidak hanya untuk bangkit, tapi juga bagaimana bisa bertumbuh bersama-sama walaupun saat ini pandemi masih ada di Indonesia ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi tidak lama lagi bisa betul-betul pergi dari Indonesia sehingga UMKM bisa produktif lagi dan bisa terus berkembang lagi demi perekonomian Indonesia yang lebih baik. Oke, next selanjutnya. Oh, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jadi tadi sepertinya mungkin banyak yang penasaran ya. Wah, apa aja sih yang ada di Damping 2022 ya? Oke, Bapak Ibu semuanya jangan lupa tetap ada di Zoom ini. Nanti insya Allah akan dibawakan secara gamblang apa saja sih kegiatan yang akan dilaksanakan di 2022 ini oleh Coach Ruli. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Miss Lili atau Ibu Lili Zulaiha selaku Direktur Kampus Bisnis Umar Usman. Tapi ada satu pertanyaan nih buat Ibu Lili. Kalau boleh di flashback di selama program Damping 2020 sampai saat ini gitu ya. Kira-kira program yang cukup banyak menarik perhatian dari para alumni atau para peserta itu dari sekian banyak program Damping yang paling menjadi perhatian itu apa, Bu Lili? Boleh di-unmute dulu? Nah, di-unmute dulu Ibu. Oke, baik. Nah, Kalau dari program yang sudah dilaksanakan, itu memang banyak sekali yang antusias dengan program pendampingan tadi ya Mas Daini ya. program Karena ini pendampingan nggak ya. main-main ya. 1 bulan loh selama intensif itu dibersamai oleh para coach yang tersertifikasi. Jadi karenanya nanti itu bahkan hampir 24 jam ya kalau saya lihat ya. Wah, Dari luar pagi biasa. sampai malam itu kadang-kadang bisa konsultasi, bisa tanya-tanya. Dan ini ada satu keinginan yang memang sedang coba kita realisasikan. Itu kepengen sekali ada dong pertemuan offline-nya gitu ya. Oh, baik. Mudah-mudahan setelah kondisi memungkinkan kita bisa ketemu, kita bisa bikin kopdar ya secara offline. Mudah-mudahan jika keadaan nanti bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Emang kalau coaching terus kemudian ketemu langsung feel-nya beda gitu. Jadi Beda, kalau mau betul. curhat tuh langsung gitu ya, nggak pakai ngetik lagi, nggak pakai Iya. ngabisin kuota data gitu ya. Ya, Oke, betul, Mas Daini. terima kasih Ibu Lili Zulaiha, Direktur Kampus Bisnis Umar Usman yang sudah menyampaikan paparannya dan beberapa kisah menarik tadi. Tadi di slide dari Bu Lili juga disampaikan ada beberapa program yang cukup luar biasa dengan tadi brand-brandnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili Zulaiha. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman UMKM dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di kanal Zoom kali ini, ada 203 orang yang bergabung bersama kita untuk menyimak apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief dan Ibu Lili Zulaiha. Izinkan saya mengambil beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, bahwa program Damping ini merupakan salah satu upaya dan kontribusi dari Danone Indonesia terhadap kemajuan UMKM lokal dari sekian banyak inisiatif yang telah dilakukan. Nah, program Damping merupakan program yang ikonik bagi Danone Indonesia yang menjangkau UMKM lebih luas lagi secara nasional, yang dirancang melalui program-program khusus untuk membantu UMKM dimanapun berada di seluruh Indonesia. Program ini dimulai sejak tahun 2020, sejak pandemi COVID-19 melanda hingga saat ini telah membantu UMKM untuk terus berkembang yang saat ini bergabung dalam program Damping. Program ini juga telah melahirkan dan mengembangkan 8 bisnis baru dari inkubator bisnis yang berdampak besar bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru serta berdampak bagi lingkungan dan sosial. Ada 8 bisnis dari inkubator bisnis, diantaranya tadi beberapa sudah disebutkan oleh Miss Lili. Saya mengulang kembali, ada Ros Pembalut Kain, kemudian ada Rantai Pakan, ada RKN, ada Iberreality, kemudian ada Tayos Fresh, ada Beja Cemilan, ada Wasto, dan terakhir ada Dapur Kemuning. Nah, ini 8 bisnis baru yang telah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu ada yang sudah chat mau kopdar. Oke, tahan, sabar ya, sabar. Nah, tadi kan sudah terus di-mention nih, Pak Arief mention nanti akan disampaikan oleh Coach Ruli. Kemudian Miss Lili juga nanti program-program tahun 2022 akan disampaikan oleh Coach Ruli. Buat yang belum tahu siapa sih Coach Ruli gitu ya. Bikin penasaran, namanya ada, orangnya belum kelihatan gitu ya. Tenang, orangnya ada di depan saya di dalam studio, masih disimpan dulu ya. Karena setelah ini kita akan mendengar beberapa testimoni yang akan disampaikan oleh 2 penerima manfaat dari program Damping selama 2020 sampai 2021. Nah, saya ingin mengundang 2 orang. Yang pertama adalah Ibu Rina Yulfa. Sudah hadir bergabung bersama kami. Boleh di-unmute dulu Ibu Rina Yulfa. Beliau ini adalah dari Kang 3G Plus, UMKM lokal peserta program coaching eksklusif reguler ya, berlokasi di Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rina Yulfa, sudah bergabung? Slide dengan Ibu Rina,
nanti kita juga akan ngobrol langsung menghadirkan secara online ya tentunya Mas Hashim dari Rantai Pakan. Beliau adalah UMKM lokal peserta program inkubator bisnis yang berada di Jember, Jawa Timur. Nah, selamat pagi Ibu, Bapak, Bapak, Ibu. Nah, sudah hadir bersama kami? Boleh di-unmute Ibu Rina dan Mas Hashim. Mas Hashim dulu boleh, sudah bergabung? Boleh unmute dulu Mas Hashim. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, cerah sekali hari ini. Posisi di mana Mas? Jember atau di mana? Benar ya? Masih di Jember dong, iya. Masih di Jember. Oke, baik, Alhamdulillah. Mas, ini kalau sesuai dengan catatan yang kami terima gitu ya, Mas Hashim ini dari Rantai Pakan ya, betul ya Mas ya? Ya, UMKM betul. lokal peserta program inkubator bisnis yang ada di Jember. Gitu ya Mas ya? Saya konfirmasi dulu nih. Siap, Betul? betul. Aman. Betul. Siap. Mas, ini tadi kan kalau Ibu Lili sudah menyampaikan tuh beberapa yang dikeluarkan atau ditelurkan dari program damping itu salah satunya adalah RKN dengan beberapa brand. Nah, salah satunya adalah Rantai Pakan. Boleh Mas diceritain sedikit dulu tentang Rantai Pakan itu sebetulnya apa sih gitu. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas. Tadi sebenarnya udah cukup tepat apa yang disampaikan oleh Bu Lili. Jadi kalau kita sendiri sih bilangnya Rantai Pakan itu mengolah limbah menjadi berkah ya. Jadi Mengolah yang limbah menjadi awalnya berkah. iya, khususnya limbah organik gitu. Karena Oke. kita menggunakan maggot, kemudian limbah organik atau limbah dapur yang tadinya dibuang itu bisa diolah menjadi pakan ternak, menjadi pupuk organik dan sebagainya, sehingga lebih bermanfaat gitu. Nah, Mas, dari program pendampingan Mas Hashim ini kan masuk di dalam program inkubator bisnis gitu ya. Dari program pendampingan yang dilakukan oleh tim damping gitu ya dengan coach-coach yang luar biasa, apa nih Mas perasaan atau dampak terbesar yang dirasakan oleh Mas Hashim sebagai peserta dari program damping ini? Oke, mungkin izin sambil tunjukkan aja ya. Wah, ini apa yang akan ditunjukkan? Silakan Mas, boleh. Ini yang ditunjukkan bukan omset dalam 1 bulan kan? Wah, jangan. Foto-foto aja lah. Insya Allah menggambarkan. Silakan Mas. Silakan Mas. Sudah bisa Oke, share jadi teman-teman? Oke. sebagai informasi, mungkin Rantai Pakan dulu masuk ke damping itu ketika masih berupa ide, Mas. Jadi belum ada produknya, kita tuh masih ide aja. Kemudian ketika masuk ke damping, waktu itu ide kita adalah mengolah limbah menjadi pakan ikan, kemudian menyediakan alat dan jasa yang membantu orang-orang dengan limbah banyak untuk bisa mengolah limbahnya sendiri gitu. Seperti khususnya misalkan pesantren atau desa-desa yang memproduksi limbah dapur yang cukup banyak, biar bisa agar mereka bisa mengolah limbah organik itu, limbah dapur itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi kita masuk itu masih berupa ide dulu. Nah, dari ide itu kemudian kita kembangkan menjadi sebuah produk yang sederhana. Gitu. Jadi dari ide kita masuk ke inkubasi, kita berhasil bersama Danone itu mengembangkan produk ini. Itu salah satu produknya. Kemudian di akhir sudah semakin jalan, semakin berkembang. Kita sekarang udah kayak gini nih produknya. Ada yang 100 gram, ada yang 500 gram. Kemudian kita juga punya alat dan jasanya, membantu tadi kelompok-kelompok yang memproduksi limbah dapur yang cukup banyak untuk mengolah limbahnya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mas. Kalau manfaat dari mengikuti program dampingnya sendiri sangat banyak ya. Terutama selain memang dibantu, tapi perasaan didampingi itu sangat penting untuk seorang pengusaha pemula ya. Karena ketika kita memulai sebuah usaha itu kadang ngerasa sendiri banget kan. Apa-apa sendiri, ngurusin ini sendiri, belajar ini sendiri. Tapi ada damping itu, perasaan didampingnya itu ya sangat menenangkan dan bikin kita termotivasi untuk maju terus. Itu sih yang paling besar yang saya rasakan. Baik.
Mas Hashim, tadi kalau boleh diinformasikan, tadi kan ada produk yang dikeluarkan gitu ya, ada produk yang diciptakan gitu. Nah, dari produk yang diciptakan itu, boleh Mas tadi produknya untuk apa? Kemudian kontribusi terhadap perkembangan bisnis dari rantai pakan itu seperti apa, Mas? Kan ada produk pasti Oke. ada penjualan dan lain-lain gitu kan? Benar. Ya. Kalau produknya sendiri, produk kita itu ada pertama ini tuh pakan ternak ya, pakan ikan. Oke. Yang pakan ikan, pakan burung ada ukuran 100 gram, kemudian ada ukuran 500 gram. Kalau untuk pakan ini sendiri, untuk kategori maggot ya, kita udah ya bisa dibilang market leader-nya lah di Jember dan kota-kota sekitarnya gitu. Iya, jadi termasuk beberapa kan koi-koi cukup sering mengadakan acara kompetisi nasional. Dan beberapa kali di Jember itu menjadi tuan rumahnya, di kota-kota sekitar Jember itu menjadi tuan rumahnya, dan hadiahnya itu selalu pakai super maggot tuh untuk yang juara gitu. Karena emang ya trusted lah produknya gitu. Jadi untuk produk ini sendiri kita udah berkembang cukup maju ya, dari sekedar ide awalnya seperti ini, kemudian sudah menjadi packaging yang lebih bagus lagi, kemudian jaringan distribusinya juga udah lebih stabil gitu. Itu untuk produknya. Jadi selain kontribusi ya secara produk ya, secara finansial, sebenarnya ini yang paling menarik kontribusi lingkungannya sih. Jadi kalau untuk menciptakan produk ini dari awal kita research sampai sekarang, mungkin kita udah mengolah lebih dari 5 ton limbah organik lah untuk produk yang sampai hari ini itu udah beredar ya di pasaran. Baik, Mas Hashim, ini luar biasa nih. Betul yang disampaikan tadi berarti ya, sesuai motonya, olah limbah jadi berkah gitu ya. Nah, keberkahan ini jadi produknya, kemudian ada perputaran bisnis yang berjalan gitu ya. Manfaatnya tidak hanya untuk pelaku bisnisnya, tapi konsumennya juga, dan ikannya juga menikmati karena itu produknya dimakan sama ikan gitu ya Mas ya. Mas Hashim, terakhir ini ada pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM mungkin yang hadir di laman Zoom kita di pagi hari ini tentang program yang sudah dirasakan langsung oleh Mas Hashim. Silakan Mas. Oke, mungkin pesannya kalau untuk yang belum mendaftar, segera mendaftar kalau sudah dibuka, karena manfaatnya itu sangat besar ya yang saya rasakan. Itu tadi sih, apapun sebenarnya model bisnis kita, apapun yang kita kerjakan, yang paling berdampak dari program ini adalah perasaan didampingi itu tadi. Jadi kita nggak sendiri lagi menjalankan usaha ini, baik yang udah jalan maupun yang baru mau menjalankan. Ketika saya tadi masukkan dari ide, ketika yang masih ide atau ketika yang sudah jalan, di program damping ini akan merasakan betul lah perasaan didampingi itu. Karena memang dari timnya, dari coachnya itu intens mendampingi dan itu terasa gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Hashim atas pesan yang disampaikan oleh teman-teman peserta. Emang kalau melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang baik begitu, enaknya berjamaah, apalagi didampingi. Ada imamnya, jadi tinggal ngikut mencontoh yang baik-baik. Terima kasih Mas Hashim. Saya ingin coba menyapa Ibu Rina Yulfa. Sudah bergabung bersama kami, Ibu Rina. Nah, wah jempolnya sudah naik ini. Boleh di-unmute dulu Ibu? Ngobrol bareng saya. Udah Mas ini. Alhamdulillah, ini di situ ada tertulis username-nya Rina dalam kurung Kang 3G Plus. Nah, ini boleh diceritakan dulu nih Bu, Kang 3G Plus ini apa ya? Pada penasaran ya. Nah, yuk. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi para coach dari Danon, Bu Lili, Miss Lili. Selamat pagi semuanya. Pagi. Peserta Zoom pagi ini ya, ada alumni juga, saya lihat situ. Ya, saya mau bercerita sedikit tentang apa sih Kang 3G. Gitu. Jadi tadinya sih Kang 3G itu berawal dari nama ketiga anak saya, Mas Denny.
Oke. Ya, nah anak saya ini kan 3 cowok semua. Jadi kalau di bahasa Sundanya kan Kang ya. Oke, baik. Dan diawali dengan huruf G semua gitu. Jadi diplesetin Kang Triji. Baik. Nah, Jadi, oke. Jadi itu nama brand ya, Bu ya? ya, Kang Triji. Nah, Kang kalau Triji. boleh tahu bergerak di bidang apa, Bu? Saya di bidang pastry dan kuliner, Mas ini. Nah, mantap. Untuk areanya di area Bogor saja atau sudah ke nasional, Bu, untuk produknya? Untuk wilayahnya Bogor, sudah masuk ke Bandung juga, Jakarta juga, jadi semuanya ya online. Oke, kalau boleh tahu background dari Ibu Rina ini, mohon maaf, apakah diawali dulu dengan sebagai memang businesswoman atau ibu rumah tangga sebelumnya? Sebelumnya saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, ini menarik nih. Boleh dong diceritain kenapa kok bisa bergabung dengan program damping? Tahun berapa nih Ibu Rina bergabung nih dengan program damping? Saya alumni yang pertama nih, tahun 2020. Luar 2020. Ini berarti Iya. test case yang pertama ya, Bu ya? Itu saya udah 3 kali mengikuti damping karena masih penasaran gitu Mas Eni. Luar biasa. Nah, kalau begitu boleh nih diceritakan ke kami apa yang membuat damping tidak bisa hanya satu kali Ibu ikutin, bahkan 1, 2, 3 kali yang itu ternyata membuat bisnis dari Ibu Rina itu tumbuh. Nah, jadi apa yang membuat Ibu termotivasi untuk mengikuti terus? Ya awalnya ya, tadinya kan saya itu nggak tahu apa sih damping itu kan gitu. Oke. Saya itu pertama kali dikasih info itu sama suami. Nah suami kan ikut komunitas yang ada di Bogor. Kebetulan Baik. foundernya itu salah satu coach yang ada di damping. Oke. Nah, coach siapa Bu kalau boleh tahu? Coach siapa boleh disebut? Boleh, nggak apa-apa. Coach Ruli. Orangnya ketawa Bu di depan saya. Luar biasa. Baik, nanti kita akan munculkan sosok beliau. Iya sama. Lanjut. Sama Coach Ruli. Nah di situ kenapa saya bisa berkali-kali mengikuti damping? Pertama itu dari penyampaian coachnya yang begitu santai, tapi santai pun cepat masuk ke otak. Jadi yang tadinya saya nggak tahu mindset UMKM itu seperti apa, kita harus yang penting itu mindset dulu, gimana cara keuangannya, gimana cara desain, cara marketingnya di sosmed. Tadinya kan saya bodo amat, yang penting nge-share bikin status, ternyata ada ilmunya gitu. Baik. Nah, selain itu juga rasa kekeluargaannya yang begitu mantap. Luar biasa. Baik, itu tadi kesan mungkin bisa langsung ditujukan ke Coach Ruli nanti ya, Bu. Mungkin kangen juga di coaching sama Coach Ruli ya, Bu ya. Nanti di akhir sesi di puncak kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Tapi boleh nih Bu, harapan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada bagi program damping dan peserta yang hadir di pagi hari ini, Bu? Silakan. Ya, untuk peserta biar mendapatkan damping eksklusif, ikutin program damping dari awal, rajin-rajin mengerjakan PR, jangan absen 1 kali pun. Oke. Kan memang seperti itu ya Mas Hendy ya. Betul. Harus guide semua dari keuangan, harus komitmen. Itu salah satunya. Terus untuk program damping, sistemnya semakin keren program-programnya. Terus titipan dari coachnya jangan diganti lagi gitu katanya. Baik, ini menarik nih, ini menarik. Itu pesan nanti saya juga sampaikan kepada Pak Arief dan Ibu Lili nih sebagai penanggung jawab nanti ya. Tenang Bu, tenang. Ganti coachnya, Miss. Ada hari ini
Nanti akan saya colek langsung beliau. Ini disaksikan Pak Arif sama Bu Lili. Bu Rina, terima kasih tadi yang sudah disampaikan. Luar biasa. Mungkin rekan-rekan yang ada di Bogor mungkin juga bisa belajar dengan Ibu Rina yang di daerah Bogor, bisa ngobrol-ngobrol tentang program damping dan bagaimana pendampingan bisnis yang dilakukan oleh para coach di program damping 2020 hingga 2021. Terima kasih Mas Hashim, terima kasih Ibu Rina dari program damping dari alumni yang telah sukses nih menjalankan bisnis dan didampingi oleh para coach yang tersertifikasi. Salah satunya yang juga hadir di pagi hari ini bersama kita adalah Coach Ruli Baskara. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semuanya, kalau ingin terus mendapatkan update informasi dari program damping, terus mendapatkan ilmu-ilmu baru dari program damping, ikuti media sosial dari Damping Indonesia. Di Instagramnya dengan akun @damping_id, Facebook dan YouTube-nya Damping Indonesia, dan jangan lupa registrasi diri Anda di website Damping Indonesia yaitu www.dampingindonesia.id. Nah, jangan lupa terus manfaatkan fasilitas website yang telah disediakan untuk Anda di Damping Indonesia. Bapak Ibu, sudah tidak sabar untuk menunggu materi puncak dari Coach Ruli yang belum tahu sosoknya sebentar lagi akan saya hadirkan di samping saya di depan layar kamera ini. Tapi sebelum itu, dari Damping akan memberikan games terlebih dahulu dengan hadiah-hadiah menarik untuk 3 orang pemenang akan mendapatkan masing-masing uang digital sebesar Rp100.000 dan hampers, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Arif, hampers dari Kopi Tirto. Oke, nah siap-siap Bapak Ibu semuanya, kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kuis dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif Wahyudin, oleh Ibu Lili, dan 2 penerima manfaat yang sudah berbagi cerita dengan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya boleh boleh mengakses link yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia, yaitu di www.kahoot.it. Nah, kayak KHOOT, pokoknya klik ada linknya itu. Oke, linknya sudah disediakan. Nanti Bapak Ibu akan buka linknya dan mengikuti menjawab pertanyaan yang akan kita sediakan satu persatu dengan pilihan jawaban. Bapak Ibu silakan menjawab dengan jawaban yang paling benar dan paling cepat. Mereka akan mendapatkan poin yang paling tinggi. Untuk Bapak Ibu yang berada di posisi 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang dia masing-masing Rp100.000 dan hampers Kopi Tirto. Pastikan namanya yang ada di kahoot.it sesuai dengan nama yang ada di Zoom Bapak Ibu hari ini. Ya. Contoh, misalnya Pak Arif Wahyudin. Nah, nanti Kahoot namanya lengkap tuh, Arif Wahyudin. Oke, PIN-nya nanti ada di websitenya ya, teman-teman ya. Betul? Oke. Sudah mengakses semuanya? Kita beri waktu 1 menit Bapak Ibu untuk mengakses. Ini sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Saya akan memandu pertanyaan satu persatu untuk flashback kembali bahwa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif dan Ibu Lili ini akan menjadi poin pertanyaan pagi hari ini. Oke. Game-nya sudah tertera di layar Anda, 4567756. Ingat, ini bukan nomor belakang HP saya. Oke. Di sini ada 200 orang peserta, yang baru bergabung ada 34, 35. Kita tunggu ya, Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan koneksinya bagus. Karena ternyata kecepatan jari Anda mengeklik lebih kalah kalau jaringannya lambat. Gitu ya. Sudah 50. 50. Oke. Sudah 60 orang. Mungkin musiknya boleh dinaikkan lagi nih.
volume audionya biar makin semangat. Oke. Silakan. Baru 70 orang. Sudah bisa bergabung semuanya? Oke. Sampai 100 ya. Minimal kita 2 menit lagi. 80 orang. Bad signal. Nah, yang bad signal nggak bisa masuk, diklik aja Bu linknya Bu. Nggak bisa diklik, mungkin teman-teman boleh reply kembali di chat Zoom untuk bisa masuk di link kahoot.it. Oke. 89 udah masuk tapi kok blank. Nah, ini teman-teman panitia mungkin boleh cek. Mungkin sinyalnya juga dicek Bapak Ibu semuanya. Ada yang bad signal. Oke. 94. Oke, ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Kenapa ya? Udah bisa masuk, nggak bisa lanjut. Teman-teman yang lain masih bisa ya? 98, 99, 100. Saya akan hitung mundur dari 10 sampai 1. Setelah itu kita akan memulai kuisnya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Oke, siap-siap Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan pertama. Quiz Teaser Damping 2022. Pertanyaan pertama adalah, di tahun berapa program damping dimulai? Silakan jawab yang paling cepat. Waktunya hanya 15 detik. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa menjawab. Baru 77 orang yang menjawab. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, waktu habis. Oke. Yang menjawab benar adalah ada 63 orang dan yang poin paling tinggi dimenangkan oleh Lemmy Nasution dengan poin 966. Di posisi kedua ada Riza Arianda 955 dan Awaludin Mamuj 955 dengan poin yang masih sama, dan kita akan cek pertanyaan yang kedua. Siap-siap? Pertanyaan kedua adalah jeng-jeng. Musiknya, salah satu nama usaha yang dilahirkan dan dikembangkan melalui dumping inkubator dan fokus pada penanganan sampah adalah PJ Cemilan, Rantai Pakan, Wasto, atau IB Reality. Ayo, baru 84 orang yang menjawab. 5. Silakan. Kita akan lihat siapa yang akan memenangkan di pertanyaan kedua ini. Apakah masih sama kedudukannya? Wow, ada perubahan posisi. Posisi puncak berada di atas nama Ishak Ismujaka 1921. Lemmy turun ke posisi kedua. Kemudian UMKM Bekasi akan masuk di posisi ketiga. Silakan. Next. Pertanyaan ketiga, Bapak Ibu, dari 5 pertanyaan. Berikut website dumping yang benar adalah, silakan dipilih. Dumpingindonesia.id, dumpingumkm.id, dumpingindonesia.com, atau dumpingumkm.com. Yuk, kita kejar-kejaran posisi. Siapa yang akan memuncaki posisi di 3 teratas di pagi hari ini? Oke, jawabannya adalah www.dumpingindonesia.id. Apakah posisi akan berubah? Oke, Lemmy Nasution berada di posisi puncak kembali 2838. Ishak turun di posisi kedua 2811 dan UMKM Bekasi 2731. Luar biasa. Kejar-kejaran terus. Next. Aquanya boleh saya minum ya? Boleh. Lanjut pertanyaan keempat. Jumlah UMKM yang telah bergabung merasakan manfaat dumping sampai saat ini. Silakan.
tadi di awal-awal sudah saya sebutkan. Dan sudah dimention juga oleh Bu Lili. Jawabannya ada di 5 detik lagi. Dan jawabannya adalah 3.800. Artinya adalah lebih dari 3.800. Posisi pertama masih belum terupdate. Posisi pertama adalah Ishak Ismujaka dengan 3770. UMKM Bekasi merangkak naik di posisi kedua 3607. Kemudian posisi Isma, mana tadi? Yang Nasution tidak kelihatan? Oh, tidak menjawab atau sinyalnya hilang ya. Kita next. Nanti kita akan melihat skor paling akhir ada setelah pertanyaan kelima. Silakan, next. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu sekalian. Salah satu program damping 2021 yaitu coaching bisnis, pelatihan tematik, inkubator bisnis, atau semua benar? Itu ada Pak Teten Mas Duki gambarnya waktu acara puncak damping di tahun 2021 Desember. Oke, semua benar dan kita akan melihat siapakah yang akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp100.000 dengan uang digital dan hampers dari Kopi Tirto. Deng-deng, 3 teratas. Siapakah yang akan mendapatkan posisi teratas? Ada Ishak Ismujaka dan Welasih Sugiyati. Nah, 4 dari 5 yang menjawab sempurna ada Mas Ishak Muiz Mujaka. 3 orang pemenang ini silakan mengirimkan pesan di Instagramnya Damping Indonesia di @damping_id atau konfirmasi di nomor WhatsApp yang nanti teman-teman panitia akan kirimkan. Selamat kepada seluruh pemenang yang telah menjawab. Ini adalah game keseruan saja Bapak Ibu semuanya untuk menetralisir kondisi Zoom di pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin fokus karena sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, Ibu Lili, ada Coach Ruli yang hadir di studio kali ini. Nah, kira-kira yang Ibu tunggu-tunggu atau Bapak Ibu yang tunggu-tunggu, ada apa sih dengan Damping 2022 ini? Nah, akan ada program apa sajakah di program Damping 2022? Program Damping 2022 dirancang sedemikian rupa atas dasar masukan dari para alumni, dari para coach, praktisi, pemerintah, dan peserta lainnya dalam FGD yang dilakukan pada puncak Damping tahun 2021 pada pertengahan Desember lalu. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung mengundang Coach Ruli untuk bisa menyampaikan paparan program damping di tahun 2022 ini. Dibuka aja kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa tentunya. Saya selalu tahan intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan waktu untuk menikmati ya kesehatan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian kita juga diberikan sebuah kesempatan setiap hari kita pagi hari bangun untuk bisa melakukan hal yang terbaik ya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya diberikan amanah oleh program damping UMKM untuk menyampaikan apa saja atau apa yang akan ada di damping 2022. Baik, sebelumnya saya
berikan salam dulu untuk Bapak yang terhormat Bapak Arif Wahyudin dari Danone Indonesia, kemudian tentunya Ibu Lili sebagai Direktur dari Kampus Bisnis Umar Usman, para alumni, alhamdulillah berkumpul juga para alumni UMKM, damping UMKM yang mulai tahun 2020 sampai 2021, dan tadi juga sempat tampil adalah Mas Hasim dari Jember dan Mbak Rina dari Bogor. Nah, ini bukan sebuah kebetulan, saya lahir di kota Jember. Halo Mas Hasim, ya. Jadi saya lahir di kota Jember dan hari ini saya bermukim atau bertempat tinggal di kota Bogor. Jadi alhamdulillah narasumber hari ini dari alumni memiliki pertumbuhan yang luar biasa telah mengikuti program damping UMKM. Dan tentunya selamat pagi kepada seluruh peserta webinar teaser damping 2022. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk bisa menerima program-program yang akan disampaikan di dalam program damping 2022 ini. Baik, sungguh bahagia dan bersyukur hari ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu pelaku UMKM lokal Indonesia yang sudah terbukti mampu bertahan dan juga bertumbuh di kondisi pandemi. Ya, ini sangat luar biasa. Saya sungguh sangat bangga berhadapan langsung dengan Bapak dan Ibu dan menemani Bapak dan Ibu selama program damping 2020 sampai 2021 kemarin, dan saya bisa merasakan langsung gitu ya, meskipun secara online saya bisa merasakan semangatnya ya, semangat Bapak dan Ibu untuk mengikuti program damping, dan terlihat bahwa mereka-mereka yang mengikuti program damping secara konsisten, kemudian memiliki komitmen yang luar biasa, hadir tepat waktu, mengerjakan semua home fund atau tugas-tugas yang diberikan, maka sebuah kesuksesan itu sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi kalau prosesnya itu dilakukan, maka seluruh hasil jerih payah itu akan ada hasilnya. Dan tadi sudah terbukti salah satunya testimoni dari Mas Hasim dan Mbak Rina ya. Dan tentunya banyak sekali saya lihat di sini juga alumni-alumni yang saya mengikuti secara langsung gitu ya, karena kami bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung ya, kami tergabung setelah Bapak dan Ibu nanti lulus mengikuti program damping, Bapak dan Ibu akan tergabung dalam sebuah grup WhatsApp ya, dan sampai sekarang saya terus mengikuti dan saya usahakan untuk terus bisa menyapa dari Bapak Ibu ya, dan tentunya kalau ada pertanyaan saya juga kami para coach akan siap menjawab, tentunya untuk selalu memberikan semangat ya bagi Bapak dan Ibu setelah mengikuti program damping, tidak dilepas begitu saja dan kita tetap menjaga tali silaturahim. Oke, baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah program damping 2022 ya berlanjut ya. Program damping ini adalah program yang sudah berjalan tahun 2020, kemudian lanjut di 2021 dan akhirnya alhamdulillah kita lanjut di tahun 2022 ya, dengan beberapa banyak hal yang sudah dirancang dan disempurnakan yang merupakan hasil dari forum group discussion yang waktu itu dilaksanakan pada acara puncak damping UMKM 2021. Kami berkumpul dengan beberapa undangan dari seluruh alumni damping UMKM yang berkesempatan yang hadir di Jakarta, dan kami berdiskusi ya. Pada saat itu seru sekali diskusinya, dan sebenarnya tujuannya untuk merumuskan apa program yang tepat bagi Bapak dan Ibu untuk diikuti selama program damping 2022. Dan hasilnya adalah hari ini kami akan sampaikan beberapa update, beberapa materi-materi dan aktivitas yang akan dilakukan di damping 2022. Setelah FGD, setelah berdiskusi dengan Bapak dan Ibu semuanya, kami dari Danone Indonesia dan tim Kampus Bisnis Umar Usman berdiskusi ya, cukup panjang diskusinya, dan akhirnya menghasilkan sebuah rancangan program damping 2022 yang mengutamakan kualitas layanan dan aplikatif terhadap UMKM ya. Jadi di tahun 2022 ini tim dari Danone Indonesia dan Kampus Bisnis Umar Usman ingin memberikan lebih ya, yang sifatnya lebih aplikatif gitu ya. Kalau di 2022 mungkin sekedar meskipun banyak ilmunya, namun masih bersifat grup gitu ya, masih berupa
aktivitas bersama. Nah, di 2022 ini nanti ada beberapa program yang sangat spesifik dan sifatnya treatmentnya adalah one on one. Ya, nah, saya akan jelaskan seperti apa program itu. Oke, kemudian tentunya kita melihat di tahun 2022 ini, di Damping 2022, program-program yang sudah ada di Darun 2020 maupun 2021 yang dinilai bagus, yang dinilai baik, dan dinilai masih banyak peminatnya dan juga memberikan dampak luar biasa, kita akan pertahankan. Ya, Bapak dan Ibu semua, program Damping 2022 akan mempertahankan program-program yang sudah berjalan di tahun 2020 maupun 2021 ya. Kemudian di mana nanti teman-teman semuanya apabila ikut sesi pendampingan atau coaching bisnis, maka dalam 1 bulan setelah nanti ada sesi webinar ya, ada webinar, kemudian akan berlanjut dengan program Damping UMKM selama 3 pekan ya. Kemudian di sela-selanya ada sesi coachingnya ya, dan selama 1 bulan kita akan bersama dengan para coach yang tersertifikasi untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap bisnis Bapak Ibu semuanya, dan juga memiliki beberapa tools ya. Jadi kita akan nanti lebih diperkaya toolsnya. Salah satunya adalah bisnis model Canvas yang kami yakin akan mampu membuat bisnis Bapak dan Ibu semuanya semakin bertumbuh dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian para UKM juga Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara spesifik di kelas-kelas kecil tentunya ya. Jadi setelah training maka Bapak dan Ibu akan dimasukkan ke dalam grup-grup kecil untuk bisa berdiskusi ya. Baik berdiskusi tentang home fund-nya atau tugas-tugasnya, atau berdiskusi tentang aplikasi di lapangan langsung. Jadi kalau trainingnya di kelas besar ya, mungkin nanti sekitar 200 orang gitu. Kemudian kalau di kelas-kelas kecil itu mungkin sekitar 15 sampai 20 orang ya. Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan lebih intensif. Kemudian juga akan beberapa setiap training akan ada home fund-nya ya, ada latihannya gitu. Tujuannya apa? Supaya ilmu pengetahuan atau materi yang selama ini nanti akan Bapak dan Ibu dapatkan selama training itu akan mendapatkan pengalaman ya, karena pengetahuan ditambah pengalaman akan melahirkan sebuah pemahaman. Jadi Bapak Ibu pastikan setiap home fund atau aktivitas di dalam sebuah training nanti dan coaching dilakukan, karena bukan buat kami ya, Bapak dan Ibu semuanya, untuk Bapak dan Ibu ya, untuk lebih bisa memahami materi yang sudah dilakukan. Kemudian program lain yang sudah bagus dan sudah ada tetap akan diperkuat lagi. Salah satunya adalah website Damping ya. Bapak dan Ibu bisa mulai saat ini mengakses program website Damping di dampingindonesia.id ya, yang sangat bermanfaat sebagai media mendapatkan informasi ya. Semuanya informasi tentang program Damping Indonesia ada di sana. Ya, Bapak Ibu bisa melihat file-file lama atau melihat liputan-liputan gitu ya. Kemudian ada juga ada nanti forum network ya. Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan bersilaturahim dengan beberapa alumni yang lainnya di seluruh Indonesia. Kemudian juga akan disediakan video edukasi ya. Jadi beberapa materi-materi yang mungkin sudah dijelaskan nanti kita akan tampilkan kembali. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses video edukasi dan juga ada beberapa video-video baru. Dan yang terakhir ada marketplace ya, ini sedang akan didevelop oleh tim dari Damping Indonesia, Damping UMKM. Mudah-mudahan website Damping Indonesia ini akan menjadi sebuah website komunitas yang tentunya efektif meningkatkan bisnis Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, lalu pertanyaannya apa nih terjadi hal-hal baru di Damping 2022 ya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi tahun 2022 ini kami dari Damping Indonesia akan meluncurkan sebuah program namanya UMKM Center ya. Sebuah UMKM Center ini adalah yang bertujuan untuk memberikan layanan lebih intensif kepada pelaku UMKM ya, tentunya kepada khususnya kepada alumni program Damping UMKM. Apa saja yang ada di dalam program atau tempat apa yang disebut dengan Damping UMKM Center ini? Yang pertama adalah media konsultasi ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa mendapatkan konsultasi bisnis secara terjadwal
baik offline maupun online. Nah, di sini saya juga konfirmasi kepada kepada tim, apakah ini sifatnya grup atau personal? Dan jawabannya Bapak Ibu, ini sifatnya adalah personal. Ya, Bapak dan Ibu bisa langsung ya, mungkin selama ini konsultasinya secara grup atau melalui di grup gitu ya. Nah, ada hal-hal yang mungkin bisa saja Bapak dan Ibu tidak nyaman untuk disampaikan di dalam sebuah grup gitu. Nah, ini ada kesempatan Bapak Ibu untuk bisa berkonsultasi bisnis one by one, personal, private, ya, dan tentunya terjadwal. Ya, ini merupakan sumbangsih dari Gamping Indonesia supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan konsultasi bisnis secara private gitu ya. Kemudian yang kedua adalah media inkubasi bisnis. Bapak dan Ibu semuanya nanti akan memiliki kesempatan ya bagi yang sesuai dengan ketentuan akan menjadi tenan yang akan mendampingi secara intensif selama 6 bulan. Ya, Bapak dan Ibu nanti ada inkubasi bisnis di mana Bapak dan Ibu akan mendapatkan pendampingan bisnis secara intensif secara 6 bulan. Ya, dan ini akan dilakukan juga di UKM Center. Kemudian yang ketiga adalah media pelayanan bisnis. Nah, ini juga hal yang baru, Bapak dan Ibu semuanya tentunya selama mendampingi Bapak dan Ibu di tahun 2020 atau sampai 2021 kemarin, banyak hal-hal yang berhubungan dengan perizinan. Ya, nah, Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan layanan konsultasi bagaimana mendapatkan izinnya, ya, prosesnya bagaimana, apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan izin, katakan izin usaha, izin edar, dan mungkin BP POM gitu ya, atau hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan legalitas. Ya, nanti ada sesi-sesi khusus, Bapak Ibu bisa langsung berkonsultasi. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah media pelayanan brand klinik. Nah, ini juga banyak dipertanyakan oleh beberapa alumni. Coach, saya ingin punya brand yang luar biasa. Saya ingin brand yang selalu diingat. Saya ingin punya brand yang proyeksinya untuk masa depan gitu ya. Apa logonya seperti apa, kemudian value-nya seperti apa. Nah, ini kita akan memberikan memfasilitasi Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa hadir di dalam konsultasi brand atau layanannya adalah brand klinik ya. Sekali lagi, ini bukan grup, Bapak dan Ibu bisa melakukan konsultasi secara personal ya. Jadi benar-benar private, hanya untuk Bapak dan Ibu sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan. Kemudian dan tentunya ada beberapa layanan lainnya yang akan selalu kami update di dalam sosial media kami ya. Jadi Bapak dan Ibu pastikan untuk mengikuti sosial media dari Gamping Indonesia ya, ada Facebook, kemudian Instagram dan juga channel YouTube. Ya, semuanya akan kami update materi-materi dan juga info-info yang berhubungan dengan program damping, dan tentunya mudah-mudahan menjadi manfaat ya. Kami mengajak Bapak dan Ibu semuanya para pelaku UMKM lokal untuk bergabung dalam komunitas damping dan juga turut aktif mengikuti program-program yang sudah disediakan oleh Damping Indonesia. Tentunya dengan tujuan bahwa UKM lokal Indonesia semakin tumbuh, berkembang, dan menemukan potensi terbaiknya untuk kemajuan pertumbuhan Indonesia. Kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan pemaparan program damping tahun 2022 ini cukup bermanfaat, dan tentunya banyak hal dan aktivitas yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini, seiring juga kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk selalu sehat walafiat ya, tetap semangat apapun kondisi yang terjadi. Kami akan ada selalu mendampingi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat menikmati, semoga memberikan manfaat bagi pertumbuhan diri, kehidupan, dan tentunya bisnis Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM lokal Indonesia. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, damping UMKM, maju bersama UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pas ya? Baik, terima kasih Coach Ruli Baskara yang sudah menyampaikan informasi terupdate dari program Damping 2022. Tentunya ada perbedaan, ada hal yang baru dari program Damping 2022. Kalau boleh saya mengambil poin-poin yang disampaikan oleh Coach Ruli Baskara. Pertama, Bapak Ibu semuanya, di program Damping 2022 akan tetap mempertahankan program utama, yaitu program pelatihan atau coaching UMKM bersama para coach yang sudah tersertifikasi secara intensif, di mana UMKM masing-masing akan dibedah bisnisnya, kemudian disempurnakan melalui beberapa tools, diantaranya Business Canvas. Yang kedua, ada program lain yang bagus juga untuk dipertahankan, yaitu optimalisasi dari website Damping di www.dampingindonesia.id. Ketiga, apa sih yang membedakan tadi disampaikan oleh Coach Ruli adalah program UMKM Center. Apa itu? Tujuannya adalah media konsultasi dan pembimbingan bisnis para UMKM, baik offline maupun online dengan jadwal dan sesinya juga offline nih. Enak nih bisa ketemu para coachnya ya. Yang kedua ada media inkubasi bisnis. Ketiga ada media pelayanan bisnis seperti konsultasi perizinan. Buat yang susah mengajukan perizinan atau belum tahu caranya, di sini ada jalannya. Kemudian ada media pelayanan brand klinik dan juga manfaat lainnya di program terbaru, program Damping di tahun 2022. Nah, mungkin nanti bisa ditambahin lagi tuh, gathering alumni Damping gitu secara offline boleh ya nanti ya Pak Arif ya. Kalau Omikronnya sudah pergi, kita bisa gathering di satu lokasi, bincang, inspiratif, berbagi, kemudian ada coachnya ngobrol bareng. Pokoknya seru-seruan untuk kemajuan UMKM di Indonesia. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi poin-poin sudah disampaikan oleh Coach Ruli, tapi ada yang spesial juga yang ingin saya infokan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di pagi hari ini khusus di program Damping 2022. Ada yang penasaran? Nah, kita juga akan memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu para peserta pelaku UMKM yang merekomendasikan program Damping 2022 kepada saudara, sanak famili, kerabat, sahabat, calon gebetan mungkin untuk mengikuti program Damping 2022 ini, dan nama Bapak Ibu menjadi referensi terbanyak yang dituliskan oleh para pendaftar di program Damping 2022. Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan hadiah dan reward dari Damping Indonesia, yaitu logam mulia. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa demikian? Karena hal ini sebagai apresiasi dari program Damping kepada Bapak Ibu semuanya karena telah menebarkan manfaat tentang program ini. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu, share informasinya, siapkan HP Anda, share informasi ini dan ajak rekan-rekan para keluarga yang juga menjadi pelaku UMKM untuk mengikuti program Damping 2022 tahun ini. Jangan lupa dapetin tuh logam mulia tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya juga ada informasi buat Bapak Ibu semuanya yang hadir di pagi hari ini. Insya Allah pada tanggal 24 Februari 2022, tepatnya pada hari Kamis, jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, Damping akan menyelenggarakan webinar dan pendampingan bisnis batch ke-1 di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu silakan langsung mendaftar, bisa melalui Instagram @damping_id atau melalui Facebook dan YouTube kita, informasinya boleh diakses Damping Indonesia. Juga jangan lupa registrasi juga di www.dampingindonesia.id. Yuk, sebarkan informasi program Damping 2022 kepada sanak saudara dan kita bisa menebarkan manfaat untuk mereka. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas seluruh kehadiran dan perhatian di pagi hari ini sampai siang gitu ya. Sehingga kita juga mendapatkan informasi yang komprehensif dari Coach Ruli, ada Pak Ari, Pak Arif dan Ibu Lili Zulaiha, dan kita juga mendengarkan testimoni yang luar biasa dari para alumni program Damping 2020 hingga 2021. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa program Damping UMKM merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Danone Indonesia melalui Sari Husada
menggandeng Kampus Bisnis Umar Usman yang sejak di tahun 2020 terus berkomitmen bersama untuk terus mendampingi UMKM lokal di Indonesia untuk terus bertahan dan bangkit dari pandemi COVID-19 dengan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas usaha dalam berbagai bentuk kegiatan, diantaranya adalah webinar, pendampingan bisnis, edukasi bisnis berbasis sosial media, dan inkubator bisnis serta akses layanan bisnis. Jangan lupa untuk selalu mengupdate, memfollow Instagram dari Damping Indonesia yaitu @damping_id dan YouTube serta Facebooknya Damping Indonesia dan websitenya www.dampingindonesia.id. Sebelum saya tutup, saya mohon izin kepada seluruh peserta membuka atau meng-unmute audionya. Kita cek semangatnya terlebih dahulu, boleh? Silakan. Kalau saya sampaikan damping UMKM, maka jawabannya adalah maju bersama UMKM. Siap ya? 1, 2, 3. Damping UMKM. Maju bersama UMKM. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya, kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada kata-kata yang salah, berilah maaf kepada saya. Saya Zaini Tafrihan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Fotonya nggak ada. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Hadirnya pandemi COVID-19 menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memberikan implikasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 turut dirasakan oleh UMKM Indonesia. Berbekal itikat baik untuk mendampingi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia agar dapat bertahan dan kembali bangkit dari efek pandemi, Danone Sari Husada dan Kampus Bisnis Umar Usman mengambil peran untuk berkontribusi melalui program Damping. Damping hadir dengan berbagai rangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan bisnis. Tak kurang dari 2.000 orang peserta telah mengikuti berbagai kegiatan di program ini. Mulai dari Aceh hingga Papua, para peserta dengan berbagai latar belakang, baik karyawan yang terkena dampak, para pelaku usaha pemula, hingga pelaku usaha yang telah lama menjalankan bisnis dan terkena imbas pandemi. Kegiatan pendampingan bisnis yang dibimbing oleh para coach tersertifikasi, mentor, dan fasilitator telah banyak memberikan dampak positif bagi para peserta. Kesan-kesan saya mengikuti Damping itu sangat luar biasa, dari materi-materi yang benar-benar bisa membuat kita makin maju, tentang berpikir positif, desain tentang kemasan yang baik seperti apa, dan yang penting juga bagaimana kita memanage marketing kita tuh jadi lebih efektif. Rangkaian program yang telah diselenggarakan terdiri dari webinar bisnis, pendampingan bisnis, meliputi training dan coaching,
pelatihan bisnis tematik, lomba ide dan pengembangan bisnis, damping inkubator, meliputi pendampingan intensif, hibah akses, serta dukungan layanan bisnis, edukasi bisnis berbasis sosial media, fasilitas pembuatan logo bisnis, pendampingan bisnis eksklusif, dan gathering alumni damping. Damping berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM Indonesia agar dapat bertahan dan terus bangkit. Damping siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Damping UMKM, maju bersama UMKM.